Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, para Wakil Rais Am, Khatib Am, dan para pengurus Suryah. Yang kami hormati para mustasyar, para ulama, para pimpinan pondok pesantren. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Stakuf, jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Nahdlatul Ulama, para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang datang dari seluruh Indonesia, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang datang dari seluruh Indonesia, Ketua DPD, sahabat saya, Saudara Sultan Najamuddin, Menteri PMK Profesor Pratikno, Menteri Agama yang juga Imam Besar Nahdlatul Ulama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nazaruddin Umar, Kepala BRIN Profesor Arif Satria, Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Kiai Haji Ahmad Said, Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah, Kiai Haji Zaki Mubarak, Kiai Haji Husain, Kiai Haji Nadifuddin, Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun Zubair, Kiai Haji Abdullah Ru'yat, Kiai Haji Ibu Nyai Ida Zainal, Kiai Haji Amin Said Husni, Kiai Haji Said Asrori, dan tentu saja Ibu Nyai Nuriyah Abdurrahman Wahid. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini Sabtu tanggal 31 Januari 2026, usia NU tepat 100 tahun. Dan hari ini kita memperingati peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama, disaksikan oleh seluruh umat NU, seluruh rakyat Indonesia, yang juga disaksikan oleh yang mulia para duta besar yang hadir pada hari ini. Hitungan Masehi, NU hari ini usianya 100 tahun, lebih tua dari Republik Indonesia yang baru akan memperingati 100 tahun nanti, 2045, 19 tahun lagi. Pada saat usia NU berdiri, yakni tahun 2026, kondisi rakyat kita, bangsa kita, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak berpendidikan, dalam keadaan serba kekurangan. Tapi kesadaran yang tinggi dari para ulama, kesadaran yang tinggi dari para kiai akan bangsanya, akan rakyatnya, akan umatnya, kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Sejak NU berdiri, kesadaran untuk membebaskan agar kita terbebas dari penjajah mulai digelorakan dari berbagai macam pondok pesantren, mulai digelorakan dari berbagai macam pengajaran-pengajaran agama. Karena itu, heroisme untuk menentang penjajah, menegakkan keadilan, mengusir penjajah, mulai menggeliat sejak NU berdiri.
kontribusi NU terhadap Republik Indonesia sejak berdiri sampai sekarang begitu besar. Ketika Republik Indonesia masih dalam keadaan lemah, angkatan bersenjatanya masih dalam keadaan kurang kuat, maka NU kemudian melahirkan berbagai macam organisasi. Ada gerakan pemuda Ansor, bahkan Banser sebagai organisasi paramiliter. NU berdiri sebelum Republik Indonesia berdiri. Banser berdiri Ansor berdiri tahun 34, Banser berdiri tahun 36 sebagai upaya NU untuk memperkuat basis perlawanan terhadap penjajah itu. Bahkan lagu Yalal Waton diciptakan tahun 1916 dan digelorakan terus dalam setiap pondok pesantren, sekolah-sekolah sebelum mereka melakukan pembelajaran. Itulah yang diciptakan oleh para ulama kita, Mbah Wahab. Itulah yang diciptakan oleh para ulama kita, Mbah Hashim. Itulah yang diciptakan oleh para ulama kita, para pemimpin pondok pesantren dalam menggelorakan bagaimana kita melawan penjajah. Apa tugas NU setelah Indonesia merdeka? Tugas NU kemudian tidak berhenti karena Indonesia merdeka. Tugas NU adalah mengisi kemerdekaan, menjaga Republik Indonesia, menjaga keutuhan, dan menjaga kebersamaan. Bangsa yang besar seperti Indonesia, dengan berbagai macam suku yang beragam, adat yang beragam, budaya yang beragam, pulau yang banyak, agama yang berbeda, tidak ada kata lain kecuali kita harus bersatu. Dan NU selalu berdiri di depan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada saat Indonesia memerlukan dorongan kekuatan bersenjata, NU tampil ke depan mempertahankan Republik Indonesia. Itulah sebabnya ketika pada saat Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, pada saat Inggris datang bersama Belanda di Surabaya, ingin kembali menguasai Indonesia, yakni bulan November tahun 45, generasi muda NU, para santri dan seluruh rakyat Surabaya bersatu mengusir penjajah. Maka tanpa diminta, fatwa jihad keluar dari Hadrati Syekh, membela tanah air, bagian dari kewajiban seluruh santri NU. Maka seluruh santri NU bersatu di desa, di kota, laki-laki, perempuan, mengasah senjata, mengangkat bambu runcing untuk mengusir penjajah. Itulah heroisme yang ditunjukkan oleh NU ketika itu di awal Republik Indonesia berdiri. Ketika kemudian dalam perjalanan kemudian Indonesia akan diancam oleh ideologi komunisme di Madiun, NU tampil kembali menyelamatkan ideologi negara. Kiai-kiai NU menjadi korban, pondok pesantren menjadi korban, santri-santri tampil menyelamatkan negara dari bahaya komunisme. Dalam perjalanan kemudian NU terus tampil ke depan. Bagaimana NU terus menyelamatkan bangsa. Bahkan berbagai macam bencana terjadi di tanah air. Tsunami di Aceh, berbagai macam bencana di Pulau Jawa, di Sumatera, di Sulawesi. Kiai-kiailah yang menenangkan rakyatnya, kiai-kiailah yang menenangkan umatnya bahwa bencana ini datang dari Allah. Bahwa bencana ini adalah ujian kesabaran, bahwa bencana ini bagian dari ujian kekuatan kita, maka rakyat pun tenang, rakyat pun sabar menerima bencana ini bagian dari kehidupan kita yang harus kita terima sebagai bagian dari yang datang dari Allah. Itulah cara kiai menenangkan umatnya. Itulah cara kiai menenangkan rakyatnya, dan itu dikumandangkan di langgar-langgar, di musola-musola, di majelis taklim, dan di berbagai macam tempat. Doa terhadap bangsa dan negara yang disampaikan oleh para kiai, disampaikan dengan berbagai macam cara. Ada istighotsah, ada yasinan, ada tahlilan, ada zikir, ada sholawatan. Semua doa dilakukan untuk keselamatan bangsa dan negara. Barangkali itulah yang menyebabkan kita masih kuat.
Barangkali itulah yang menyebabkan kita masih bersatu, dan barangkali itulah yang menyebabkan kita masih kuat sampai sekarang dalam menghadapi berbagai macam ujian. Itu sebabnya bangsa ini berhutang kepada NU. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena itu negara perlu NU kuat. Negara perlu NU kuat. Kenapa negara perlu NU kuat? Kalau NU kuat, Indonesia akan kuat. Bagaimana caranya NU kuat? NU kuat itu ada apabila jamiah NU itu kuat makan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu sehat. NU kuat itu apabila jamaah NU itu kenyang. NU kuat itu apabila jamaah NU itu ada pekerjaan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu dompetnya tebal. Indonesia akan kuat apabila rakyatnya sehat. Indonesia akan kuat apabila rakyatnya bekerja. Indonesia kuat apabila ada sehat, pikirannya sehat, otaknya cerdas, kerjaannya ada. Dan itulah yang dimaksud saya kira dengan doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Itulah yang dikejar, yang diajarkan oleh para ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, nyai-nyai kita di berbagai macam pondok pesantren. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari NU terus memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, dan jangan bosan memberi pengabdian kepada negara. Memberi pengabdian negara kadang dipuji, memberi pengabdian negara kadang dimaki. Pimpinan NU, santri NU, pengurus NU, kiai NU tidak perlu pujian, tidak perlu makian, tapi yang penting bagi NU adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang untuk 100 tahun kedua NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.